Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik nih teman-teman, yang tentunya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman semua dengan salah satu sejarah dari sebuah lembaga yang tertua di Indonesia. Nah, lembaga apakah itu? Mari kita lihat video berikut ini. Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 1925, 31 dan 49 meter, membawakan siarannya untuk malam ini. Saudara pendengar, saya Rudi Ashari. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Seperti yang teman-teman lihat, lembaga itu adalah Radio Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan RRI. Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang yang bernama Hosokyoku. Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat kurang mendapatkan informasi setelah Indonesia merdeka. Situasi semakin membingungkan karena radio-radio luar negeri kala itu mengabarkan bahwa pasukan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera setelah mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Lalu ada 8 tokoh yang terdiri dari Abdul Rahman Soleh, Adeng Kadarusman, Suehardi, Suetarji Harjolukita, Suemar Madi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Yang sebelumnya mereka pernah bekerja di stasiun radio Hosokyoku milik Jepang. Kemudian mereka menyadari bahwa betapa pentingnya radio yang saat itu merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi. Tepat pada tanggal 11 September 1945, 8 tokoh itu mengadakan pertemuan dengan pemerintah Republik Indonesia, tepatnya di bekas gedung Redvan Indi Pejambon. Pertemuan itu diketuai oleh Abdul Rahman Soleh dengan mengajukan beberapa garis besar kepada pemerintah. Kemudian mereka meminta kepada pemerintah untuk menjadikan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat sebelum sekutu datang. Kemudian 8 tokoh tersebut meminta kepada otoritas Jepang untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun pemerintah Jepang menolak. Selanjutnya ada beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu. Yang pertama, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia atau RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Yang kedua, yaitu mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat berkomunikasi dengan rakyat. Terakhir adalah menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Soleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI. Setelah itu, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, delegasi 8 stasiun radio mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan didirikan Radio Republik Indonesia dengan Abdul Rahman Soleh sebagai pemimpinnya. Nah, seiring berjalannya waktu, radio selain digunakan untuk berbagi informasi, sekarang digunakan juga sebagai media hiburan ya teman-teman. Jadi Radio Republik Indonesia pun mengeluarkan ide-ide baru supaya pendengar tidak merasa bosan. Patut kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia karena dia juga merupakan salah satu pahlawan yang bergerak di balik layar. Akan tetapi, dengan lajunya perkembangan zaman menyebabkan keberadaan radio sudah mulai jarang terlihat dan sudah mulai jarang digunakan kembali nih teman-teman. Karena radio sudah mulai jarang tergantikan oleh keberadaan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Dengan berkurangnya penggunaan radio, tentu akan berdampak kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio tertua di Indonesia. Nah, lantas yang menjadi salah satu pertanyaan saya adalah, apakah radio memang sudah benar-benar hilang keberadaan dan penggunaannya di masyarakat? Silahkan teman-teman tulis tanggapan teman-teman semua di kolom komentar. Saya harap radio dan Radio Republik Indonesia ini terus bersama kita dan terus selalu ada membagi informasi kepada kita. Salam Hari Radio Nasional.